gimana caranya saya harus tahu ukuran dari di kota-kota ini agar bisa menyesuaikan animasinya. Rencananya aku sebenarnya sebelum tahun baru sampai jam 12 malam lah. Ternyata molor sampai jam 12 malam lebih, malah sampai jam 1. Alat-alat yang kita bawa juga sangat tidak SNI kalau bilang untuk produksi video mapping itu sangat tidak SNI, kayak proyektor, terus alat untuk stand proyektor kita semua DIY pakai batu atau seadanya di situ. Perkenalkan, nama saya Willy Sofahasan, videographer / motion creative designer. Aku sama teman-teman habis membuat visual mapping di belakang sini di Notaris. Visual mapping yang di gedung kelihatannya pertama kali di Bojonegoro. Pusing banget, banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak pengalaman-pengalaman seru lah. Sebenarnya pertama kali itu ini dari omongan nongkrong gitu lah, omongan ngopi gitu sama teman saya namanya Iksal. Oke, halo, nama saya Iksal Dusantoso, bisa dipanggil Iksal. Jadi Iksal kayak ngomong nih, aku itu ini lagi visual mapping. Oke, sebenarnya kan aku sama Iksal tuh sebenarnya sebelumnya pernah bikin visual mapping tapi skalanya nggak sebesar ini. Kayak visual mapping di rumah-rumah gitulah, jadi skalanya kecil gitu. Terus tiba-tiba Iksal ngomong, dia yang nge visual mappingnya di Notaris. Wow. Kalau di Notaris itu cukup mendadak ya prosesnya, itu nggak sampai 1 minggu. Niatnya sudah lama sih sebenarnya, cuma waktu itu nepatin waktunya yang agak mepetan, soalnya kita nempatin jadwal juga kerja atau enggak waktu itu. Akhirnya hamin 1 minggu aku ngobrol sama teman-teman, sama Mas Willy, sama ada namanya kru juga Mas Andi, Mas Devri. Nepatin efeknya itu hamin 3 hari kalau nggak salah. Hamin 3 hari Mas Willy aku kasih kabar, tak suruh buat animasi dan lain-lain, kita ngukur untuk gedung dan lain-lain, itu hamin 3 hari. Cukup mendadak. Jadi dengan deadline yang cepat banget, itu harus siap, harus bisa produksi visual mapping di sini lah. Agak terburu-buru tapi ya lumayan puas sama hasilnya. Terus sebenarnya sih kalau aku itu diajakin Iksal ya, sebenarnya lebih lamaan Iksal, cuma aku ya 2 tahun 3 tahun terakhir inilah sering diajakin sama dia. Soalnya kan aku motion graphic designer kan, jadi sering bikin animasi kayak gitu. Gimana ya, kayak visual mapping itu lebih menarik aja daripada videotron. Soalnya videotron kan monoton kan, cuma kotak gitu, gak ada challenge-nya. Kalau visual mapping kan banyak banget challenge-nya, terlalu banyak lah. Makanya itu ya suka aja gitu kan. Pertama itu timnya kan dari tim kontrakan kan, Celah sendiri, Celah Dotro gitu. Ada 6 orang sama tambahan 3 orang lainnya ya. 2 sampai 3 orang lainnya lah di luar Celah itu. Ada Mas Jarwo atau Mas Jeffrey itu yang support visi, Mas Jarwo itu support proyektor, Mas Jeffrey juga proyektor sih. Jadi kita bantu teknis, kita bantu visualnya. Mas Jariha mereka juga bantu di sini. Orang-orang ini tuh sebenarnya punya kesukaan yang sama, visual mapping. Aku, Mas Jarwo, Jeffrey sama Faisal itu suka banget sama visual mapping. Tapi saya tertarik banget dunia yang baru, terus challenge-nya itu selalu baru gitu dibanding visual lainnya. Jadinya pas kemarin kan bubaran mapping ini kan, kita bikin lagi kapan ya, nunggu momen apa ya, terus orang-orang itu kayak jawabnya excited banget, kayak gak usah nunggu momen, langsung bikin momen aja gitu, kayak berarti teman-teman ini suka banget sama visual mapping gitu. Terus kita tuh ngopinya pencar, Mas Jarwo ngopi sendiri, Mas Jeffrey ngopi sendiri, aku ngopi sendiri, Iksal ngopi sendiri. Cuma karena ada satu pembahasan, yuk bikin visual mapping, tiba-tiba ya kumpul aja gitu, gak tahu dari mana ya, pokoknya kumpul terus bikin, prepare gak prepare pokoknya siap lah. Mungkin ini next projectnya
prepare-nya lebih lama bisa lebih bagus ya, kayak gitu sih. Paling menarik itu waktu loading ya, waktu loading susah dukane kayak cari listrik, terus nempatin proyektor ini pasti kayak gimana. Kalau udah jadi lega sih di hati, seneng kita lihat prosesnya kita kayak gimana, terus jadi yang kita harapin. Dukane waktu itu kita masuknya terlalu mendadak kan, 3 hari itu kayak alat-alat yang kita bawa juga sangat tidak SNI kalau bilang untuk produksi video mapping itu sangat tidak SNI, kayak proyektor, terus alat untuk stand proyektor kita semua DIY pakai batu atau seadanya di situ. Sebenarnya kan kita kekurangan waktu ya, jadi produksinya itu semacam nggak terkonsep, cuma ada beberapa ya visual asset saya gitu yang udah saya buat di sekian lama hari gitu, kayak animasi ya logo celah, terus ada yang baru saya buat itu kemarin yang Tengul itu kan identik khasnya Bojonegoro kan, terus aku sama Exalin mikir kayak paling cocok ya Tengul lain membawa nuansa sama orang-orang itu langsung ngehaja gitu gampangnya. Aku sama Exal itu juga pengen membawa pesan sosial gitu. Terus dari beberapa pesan sosial akhirnya kita memilih buat membawa pesan Palestina gitu. Dimana kok sekarang itu makin banyak orang yang kan sebenarnya Palestina kan dulu banyak banget yang ngomongin kan, sekarang kayak kurang diomongin gitu loh. Cuman aku sama Exal bikin visual itu buat ngingetin orang-orang kayak jangan berhenti ngomongin Palestina, mereka tuh di sana masih struggle juga gitu. Alhamdulillah sih dapat respon positif ya Kak ya dari masyarakat. Yang kalau aku lihat dari komen-komenan dari sosial media sih, yang di komen tuh malah kayak kabelnya terlalu semrawut atau tatanan kotanya sih. Ya harapan ke depannya ya Pemkab Bojonegoro. Wah itu Pemkab kalau di visual mapping bagus itu. Bagus banget. Kalau dari Pemkabnya mau kita bisa gitu. Ya harapan ke depannya kita bakal karena teman-teman excited dan juga mau nyoba hal baru, mungkin kita bakal nyoba icon-icon di Bojonegoro gitu untuk visual mappingin. Ya buat teman-teman nanti bisa komen lah kalau kita mau visual mapping di mana. Kalau harapanku sendiri sih, kalau ada yang minat, ada yang teman-teman yang minat untuk visual mapping, kita bisa gabung bareng-bareng, terus kita bisa buat acara visual mapping yang lebih besar seperti kota-kota lainnya. Pastinya seneng sih ya, kita bisa buat segede itu pertama kali mapping gedung sebesar itu dan lancar, walaupun banyak berbagai macam cobaan ya. Alhamdulillah lancar, lega sih. Teman saya ditelah bikin tagline namanya #bermimpi besar di kabupaten. Kalau definisinya sudah didefinisikan sendiri sama teman-teman. Terima kasih.